Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abizar Naswan dari kelas 10 TKR 1. Sini saya akan mempresentasikan tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Yang pertama, konektivitas antar ruang dan waktu. Konektivitas antar ruang dan waktu merujuk pada hubungan antara tempat atau ruang dan peristiwa yang terjadi dalam berbagai waktu. Konsep ini penting dalam berbagai bidang seperti geografi, fisika, sejarah, dan teknologi. Yang kedua ada konsepnya. Dalam geografi dan urbanisasi, ruang terhubung melalui jaringan transportasi dan komunikasi, jalan, internet, dan telepon. Contohnya, globalisasi memungkinkan informasi dan barang bergerak dengan cepat melintasi berbagai ruang dan waktu. Yang kedua, dalam sejarah dan budaya, peristiwa masa lalu memengaruhi kondisi ruang di masa kini. Contohnya, peradaban kuno membentuk tata kota modern melalui peninggalan arsitektur dan sistem sosial. Yang ketiga, ada teknologi dan digitalisasi. Internet dan teknologi memungkinkan komunikasi dan real time, lintas ruang dan zona waktu. Contohnya, video call menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia seolah-olah berada dalam satu ruang yang sama. Selanjutnya, ada pengaruh interaksi keruangan dan waktu. 1. Perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Setiap wilayah memiliki potensi daerahnya yang dikembangkan sebagai keunggulan komoditas daerahnya. Perkembangan. 2. Ada perkembangan sarana prasarana. Fasilitas yang memadai dapat memperlancar interaksi dan mengakomodasi meningkatnya mobilitas penduduk. Dan yang ketiga ada perubahan penggunaan lahan. Interaksi keuangan menuntut ahli fungsi lahan sebagai tempat pusat perdagangan, infrastruktur, transportasi, jaringan komunikasi, hunian penduduk. 4. Ada perubahan orientasi pekerjaan. Sini ada berkembangnya kegiatan jasa menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agraris. Selanjutnya ada jenis migrasi. Yang pertama ada imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik sifatnya sementara maupun menetap. Yang kedua ada imigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang ketiga ada urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat ada ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Selanjutnya ada transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Selanjutnya ada evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. Selanjutnya ada sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Terakhir ada komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Sini ada dampak positif konektivitas antar ruang dan waktu. Ada menurunkan konflik antar wilayah, memfasilitasi kerjasama antar wilayah dalam memajukan daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, memfasilitasi mobilitas sosial, memfasilitasi komunikasi, dan memfasilitasi transportasi. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Daerah maju menerima lonjakan pendatang di luar kapasitas wilayahnya. Terbentuknya pemukiman kumuh, modernisasi menghapus budaya asli, tenaga kerja produktif di bidang pertanian berkurang, dan akulturasi atau asimilasi budaya yang didasarkan pada perbedaan norma dan nilai yang dipegang masing-masing golongan. Kesimpulannya, konektivitas antar ruang dan waktu adalah konsep penting dalam memahami bagaimana suatu tempat berhubungan dengan tempat lain dalam suatu periode tertentu. Faktor utama yang mengaruhi meliputi letak geografis, teknologi, mobilitas penduduk, globalisasi, perubahan sosial, ekonomi, dan kondisi lingkungan. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.